Kita ke contoh tipe yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat 2x min 10 dikali 3 pangkat x plus 9 kurang dari 0. Nah, bentuk seperti ini bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, caranya adalah kita rubah dulu bentuk ini menjadi seperti ini. Nah, di sini kan 3 pangkat 2x. Di sini saya rubah 2-nya di luar. Kan sama saja ketika dikalikan kan jadi 2x. Jadi 3x pangkat 2 dikurangi 10 dikali 3 pangkat x plus 9 kurang dari 0. Nah, selanjutnya ini hampir sama dengan persamaan eksponen, ya kan? Bentuk yang keberapa? Yang terakhir ya. Nah, ini bentuk yang terakhir. Kita coba menggunakan cara itu, yaitu dengan memisalkan. Misal 3 pangkat x itu sama dengan y. Maka kita ganti 3 pangkat x-nya, setiap 3 pangkat x ini diganti dengan y. Maka jadi y kuadrat min 10y plus 9 kurang dari 0. Selanjutnya, bagaimana caranya? Kita faktorkan. Nah, didapatkan pemfaktorannya yaitu y min 9, y min 1. Setelah itu, maka y min 9 sama dengan 0 atau y min 1 sama dengan 0. Di sini y sama dengan 9, lalu di sini y sama dengan 1. Selanjutnya, kita kembalikan lagi. Y di sini tadi apa? Y adalah 3 pangkat x. Maka di sini ditulis 3 pangkat x sama dengan 9. Lalu di sini ditulis 3 pangkat x sama dengan 1. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita hitung, yaitu ternyata 3 pangkat x itu sama dengan 3 pangkat 2. Maka x-nya sama dengan 2. Yang di sebelah sini 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat 0, ya kan? 1 kan 3 pangkat 0. Maka x-nya sama dengan 0. Apakah berhenti sampai sini? Tentu saja tidak. Kalau persamaan eksponen mungkin berhenti sampai sini ya. Tapi kalau pertidaksamaan eksponen kita tidak berhenti di sini. Jadi harus dianalisis menggunakan garis bilangan. Nah, kita gambar garis bilangannya. Nah, di sini ada 2, lalu di sini ada 0. Kita harus tahu letaknya. 0 itu di sebelah mana, 2 di sebelah mana. Nah, 0 di sebelah kiri, 2-nya di sebelah kanan, ya kan? Karena setelah 0 ada 1, ada 2, 3 gitu kan. Kalau 0 ke kiri kan min 1, min 2, min 3, seperti itu. Jadi harus urut ya. 0 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Selanjutnya, nah seperti contoh tipe yang pertama, kita perlu menguji daerahnya. Di sini ada daerah di sebelah kirinya 0, ada daerah di antaranya 0 dengan 2, yaitu daerah tengah, dan di sebelah kanannya 2. Terserah kalian menguji daerah mana. Menguji daerah kirinya 0, daerah tengah, atau daerah kanannya 2. Nah, di sini contoh dari saya menggunakan cara pengujian daerah yang tengah. Nah, di antaranya 0 sama 2, saya ambil sampel bilangan atau contoh bilangan yaitu 1. Nah, sebenarnya kalian nggak harus ikut cara pengujian saya. Kalian boleh menggunakan cara pengujian lain. Misalnya di sebelah kirinya 0, saya pakai min 1 aja lah gitu, boleh. Atau di sebelah kanannya 2, pakai 3 aja boleh gitu. Jadi di sini yang saya contohkan, saya ambil pengujiannya menggunakan angka 1, yaitu berada di antara 0 dan 2. Nah, selanjutnya pengujian ini titik ujinya yaitu 1, kita masukkan ke bentuk persamaan yang ada x-nya, bukan yang ini, bukan yang kuadrat ini. Kalau tadi kan di tipe yang pertama kan kita menggunakan yang persamaan kuadrat. Kalau yang ini karena kita di akhir sudah mendapatkan nilai x, maka pengujiannya kita masukkan ke bilangan yang masih ada x-nya. Maka kita uji ke yang bentuk yang sebelum kita misalkan, yaitu ini. Nah, di sini saya tulis ya. Selanjutnya kita masukkan titik ujinya, yaitu
X sama dengan 1, kita masukkan ke sini. Ternyata setelah dimasukkan, hasilnya temunya min 12. Nah, min 12 sendiri di sini adalah bilangan positif apa negatif? Ternyata dia bilangan negatif. Nah, tanda negatif ini diletakkan di mana? Diletakkan di sebelah kirinya 0, di antara 0 sama 2, atau di sebelah kanannya 2. Nah, ternyata min ini, tanda negatif, diletakkan di antara 0 dengan 2, karena tadi titik uji kita adalah pakai angka 1, yaitu antara 0 dengan 2. Maka min, tanda min ini, yaitu mewakili daerah tengah di sini. Paham ya? Gitu. Selanjutnya, karena bentuk pertidaksamaannya itu bentuknya kuadrat, ini kan bentuk ini kalau dimisalkan kan bentuknya kuadrat, artinya pangkat tertingginya adalah kuadrat, yaitu y kuadrat ini, ya kan? Karena bentuk pertidaksamaannya itu kuadrat, maka tanda plus minnya itu terletak berselang. Jadi kalian nggak perlu lagi menguji daerah yang lain kalau kalian sudah menguji satu daerah. Jadi tadi kan di sini saya pilih daerah tengah, maka langsung saja di sini apa plus, di sini juga plus karena berselang. Tetapi kalian ketika menguji di daerah sini, maka juga gitu berselang. Kalian misalkan menemukan di daerah sini plus, maka di sini min, di sini plus, gitu. Berselang juga sama. Jadi karena berselang, maka daerah di sini dia plus, lalu di sebelah kanannya 2 dia plus, berselang. Gitu ya. Ingat. Lalu selanjutnya kita pilih yang mana? Yang plus, yang min apa yang plus? Nah, yang perlu kalian ingat adalah karena bentuknya, bentuk eksponennya ini kan kurang dari 0. Tanda ini kan kurang dari. Artinya pilih daerah negatif. Sekali lagi, kalau tandanya kurang dari, pilih daerah negatif. Nah, kalau misalnya lebih dari bagaimana, Bu? Nah, kalau lebih dari, maka pilihlah daerah yang positif. Begitu. Paham ya dari sini? Jadi kita pilih yang negatif di sini, ya. Kita pilih daerah yang negatif, yaitu berada di antara 0 dan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya berada di antara 0 sampai 2. Nah, bagaimana cara menuliskan himpunan penyelesaian dalam bentuk simbol? Nah, seperti ini. Karena X itu berada di antara 0 sama 2, maka X-nya berada di tengah, 0 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Langsung kasih tanda kurang dari. Begitu. Paham ya dari sini? Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada saya.